pilih-pilih. Kabogoge pilih. Ada pilih-pilih ya Bu ya, gengnya teh gitu. Dia ingin yang sempurna. Oke, lanjut poin terakhir. Personality factor atau mengukur kecenderungan karakter kepribadian. Di sini tidak melihat yang tertinggi. Di sini kita melihatnya kiri kanan. Ada yang kosong Bu? Kalau yang kosong berarti dua-duanya di checklist. Jadi kalau ini kan tengah-tengah. Kalau warnanya ke sini ya berarti Ibu ada di sini. Kalau warnanya ke sini berarti ada di sini. Ini ada 4 poin ya Bu ya. Tidak melihat yang tertinggi. Baik, yang pertama, cara bertindak atau gaya hidup. Lihat yang warna hijau. Ada yang ke judging, ada yang ke perceiving. Ada yang menandai judging? Kalau judging Ibu, cara bertindaknya cenderung lebih tegas, terstruktur, dan terorganisir. Jadi kalau melakukan sesuatu tuh A dulu, baru B, baru C. Kesannya itu orangnya tuh tukuh, rapi, apik gitu ya Bu ya. Negatifnya Bu, kekeh gitu. Jadi bukan kekeh, bukan tukuh ya, dia dalam otaknya tuh pengen terstruktur. Kalau Ibu punya janji temenan te. Ada yang perceiving Bu? Kalau perceiving itu cara bertindaknya cenderung lebih fleksibel. Contoh sederhana, pemakan mau ada lomba mewarnai nih. Kalau orang judging, duduknya harus sesuai dengan tempat yang sudah disiapkan. Kalau orang perceiving, sok-sok di mana lah bebas. Gitu ya. Orang judging tuh Bu kekuatannya mampu merencanakan, menjadwal gitu ya Bu ya. Sangat sadar akan tenggang waktu. Nah, tetapi kekurangannya kalau terlalu seperti itu bisa jadi kaku gitu ya. Orang perceiving bagus Bu, tetap membuka alternatif. Tetapi kalau terlalu perceiving bisa jadi GJ. Tahu Bu GJ? Gak jelas. Nah, jadi di sini tuh ada kekuatan dan kelemahan. Angkat kekuatan anak kita, tutupi kelemahannya. Mau judging, mau perceiving, dua-duanya juga ada kekuatan. Jadi kita positifnya yang kita ambil ya. Oke, yang kedua Bu, cara mengambil keputusan. Ada yang menandai thinking? Kalau thinking, objektivitasnya yang tinggi. Ada feeling? Subjektivitasnya yang tinggi. Contoh sederhana, pemakan, ada emak-emak sudah sepuh dagang jagung, satu kreseknya 8.000. Kalau orang thinking, uangnya 10.000, nya 10.000, nya 8.000. Kembalian berapa Bu? 2.000. Orang feeling, karunya biarin, gak usah. Nah, orang thinking tuh Bu, bagusnya dia bergerak di bidang jaksa, hakim, hukum, produksi. Pemakan, bikin bolu, bulannya seperempatnya seperempat. Tapi nggak bisa karunya gula andai, nggak bisa. Hakim nggak bisa. Feeling Bu, guru, konsultan, psikolog gitu ya. Itu yang fleksibel sekali, gitu, subjektif sekali dalam memberikan jawaban. Oke, jelas ya Bu ya. Selanjutnya Bu, dalam kalau tadi memutuskan, kalau sekarang menerima informasi. Kalau sensing, menerima informasi cenderung fokus pada fakta. Kalau intuiting, menerima informasi di luar fakta atau mencari hikmah. Contoh, amit-amit nih umpamanya, anak kita hilang HP. Kalau orang sensing, pasti ngejar. Hilangnya di mana, kapan kejadiannya, mengapa begitu. Anak Ibu berkelahi nih Bu, dia nggak mau minta maaf duluan Bu, pengen dijelasin dulu. Kenapa dia nangis? Jangan-jangan yang nangis justru yang bersalah. Bukan aku kok, ceritanya gini loh Bu Guru, begini. Ah gitu, itu orang sensing Bu. Kemudian kalau intuiting, dia menerima informasi di luar fakta. Hilang HP, ya sudahlah, mungkin Allah akan mengganti sesuatu yang lebih baik. Hei Bu, berkelahi, belum apa-apa sudah minta maaf gitu ya. Lihat Bu, kekuatannya. Orang sensing, kekuatannya realistis. Oke heula, jangan dulu percaya gitu kan. Orang intuiting, dia berpikirnya visioner, berpikir ke depan, yang lalu biarlah berlalu. Kapayuna we akhirnya. Gitu. Jadi dua-duanya juga bagus ya Bu ya. Oke, selanjutnya Bu, dalam memperoleh energi ada intro, ada ekstro. Kalau intro, cum yang intro Bu anaknya. Oke, dia memperoleh energi cenderung melalui interaksi dengan diri sendiri. Kalau ekstro dengan orang lain. Jadi ketika anak Ibu bad mood, marah, kesel, orang intro mendingan diam. Kalau lagi diam mantepkan halawa Bu.
Nah, nanti juga kalau sudah introspeksi diri, merenung, energinya keluar lagi, biasa lagi. Kalau orang ekstro, dia lagi bad mood, lagi marah, dia mendingan curhat, mendingan jalan-jalan, mendingan keluar. Jadi di rumah momen gue ketemu orang biasa deh. Nah, gitu ya. Istilah kata lagi sakit juga diajak jalan-jalan jadi sembuh. Lagi feel lagi ya. Oke, makanya kalau orang ekstro mendingan diajak cerita, diajak keluar gitu ya Bu ya. Kalau orang intro, kalau saya yang satu ekstro, yang satu intro. Nah si Dede tuh kalau lagi marah nggak mah angkat ke kamar, toong weh heula. Kalau udah ini baru, Dek, kenapa sih Dek? Tadi tuh Dede tuh gini, tuh mah Dede tuh kesel. Nah baru dia mau ngomong. Kalau lagi dia lagi keselnya ditanya nggak bisa. Gitu kalau orang ekstra, biasanya dia marah-marah. Mendingan kena diluapkan gitu ya. Atau diajak jalan-jalan. Nah si tetehnya, hei Cah, daripada rarudat di bumi menang orang ke apa weh? Biasa deh ya Bu. Nah gitu. Oke. Baik ya. Lanjut Bu, dari keempat faktor itu muncullah yang namanya tipe kepribadian. Ini tipe kepribadian setiap orang beda-beda, jadi Ibu tinggal baca saja di rumahnya ya. Silakan di checklist Bu, di sana ada karakter. Karakter, ada checklist Bu, kata karakternya di checklist. Kemudian di bawahnya ada kata kunci, ada checklist juga kata kuncinya. Kemudian di bawahnya ada saran profesi. Checklist, di bawahnya ada karir, ada? Ibu kalau yang dua tadi ada yang sama pemakan intro dengan ekstro. Berarti di sisi lain dia intro, di sisi lain dia ekstro. Pasti ininya ada dua. Kayak teteh ini nih, Ibu. Ada dua ya? Nah, tadi ada yang sama. Apa yang samanya tadi? Thinking, feeling atau intro ekstro? Kalau intro ekstro berarti kalau punya masalah ada kalanya dia diam, ada kalanya dia seperti orang ekstro gitu ya. Kayak tadi di otak. Jadi seimbang. Oke? Ibu, karir ini adalah halaman 17 yang nanti disambungkan dengan halaman terakhir. Ya Bu, poin ini adalah PR buat kita kerjakan di rumahnya masing-masing. Sebelum kita kerjakan di rumah, kita kerjakan dulu di sini Bu. Ditulis dulu 3 poin ini. Ini adalah kecerdasan nomor 1, kecerdasan nomor 2, nomor 3. Ibu tulis kecerdasan nomor 1-nya apa, kedua apa, dan ketiga apa. Dilihat di halaman 5. Jadi silakan semuanya buka lagi halaman 5. Yang tadi Ibu kasih nomor. Ya, tadi kan saya dikasih nomor. Satunya apa? Pamakan satunya interpersonal. Ya berarti di kolom ini Bu, nulisnya satu kolom gede ini, interpersonal. Kalau Ibu tadi nomor 1-nya visual, berarti di sini ditulisnya visual dan selanjutnya. Naturalis, linguistik, logika. Ya, betul Bu. Sudah Bu? Tulis? Oke. Ini dikerjakan di rumahnya masing-masing. Ibu boleh diskusi dengan suami, dengan neneknya, dengan istri ya Pak ya. Atau dengan siapa yang terlibat dengan anak kita. Oh ibu ada jeung bibina mau nanaon teh. Oh kita diskusi dengan bibinya. Caranya begini Bu. Satu kecerdasan itu bisa mengarah ke banyak profesi. Dan tidak mungkin anak kita mempunyai profesi seabrek-abrek. Makanya kita pilih 5 profesi dari setiap kecerdasan. Carinya di mana? Di setiap kotak kecerdasan. Jadi kita diskusi pemakan Pak. Ternyata si Dedek cerdas logika loh Pak. Lihat di sini Bu, kecerdasan logika tuh bisa diarahin apa saja. Contoh nih Bu, boleh dibuka dulu Bu. Pak Makan di logika itu dia bisa menjadi ahli matematika, akuntan. Di sini ada astronom. Enggak saya mah nggak mau jadi astronom. Ya jangan dipilih, gitu loh Bu. Jadi kita memilih itu yang paling diminati dan paling memungkinkan. Intinya kita sedang menanamkan minat kepada anak, minat profesi yang minat itu tidak jauh dari bakatnya dia. Oh di sini ada wasit, saya mau nggak mau jadi wasit ya jangan dipilih. Gitu. Jadi mana yang paling dimungkinkan dan paling diminati, ya? Oke? Jelas Bu? Nah, kecerdasan kedua juga sama. Lihat di kotak kecerdasan. Jadi kalau Ibu kecerdasannya musikal, jangan nyari di logika. Jadi disesuaikan ya. Pilih berapa Bu? 5. 5 terlalu banyak. Ibu buang lagi menjadi 3. 3 terlalu banyak. Ibu buang lagi menjadi 1. Ya. Kemudian di sini ada saran profesi halaman 17 yang tadi terakhir sebelum halaman ini ya.
yang saya suruh baca, ada karir. Nah, ibu pilih lagi karir yang paling sesuai dengan bakatnya dia. Boleh nggak milih karir tapi tidak sesuai dengan bakatnya dia? Boleh, gitu ya. Yang penting ibu nanti di pilihan profesinya mau ngambil yang, jadi disatukan antara 3 ini dengan yang halaman 17. Intinya kalau halaman ini ke sini, ini berarti bakatnya dia. Kalau ini adalah kepribadiannya dia. Ketika bakat dan kepribadiannya nyatu, jadilah passionnya dia. Nah, di pilihan profesi jangan satu, Bu. Pak, Ibu boleh Bapak milih 2, 3. Apalagi masih anak usia dini. Jadi ini tidak dijadikan suatu patokan mutlak kalau untuk anak usia dini. Kalau anak usia dini sebagai warna. Oh, kamu cerdasnya musikal, logika ini. Kamu cerdasnya ini, gitu kan. Untuk SD, buka-buka lagi, Bu. Tanamkan minat dari usia SD. Nah, kamu cerdas loh interpersonalnya. Pasti kamu tuh bisa loh kalau begini. SMP udah matang, Bu. Udah kepeminatan. Pokoknya saya mah SMA-nya mau sini. SMA tuh udah nggak goyang lagi, Bu. Udah nggak bingung lagi. SMA tuh udah pokoknya karena tujuannya mau ini, SMA-nya di mana, STM-nya di mana, SMK di mana, MA di mana. Seperti itu, Bu. Kuliah udah ya sudah sesuai dengan passion, bakat, kepribadiannya dia. Jelas, Bu? Pak? Baik. Nah, sekarang Ibu bisa membaca halaman ini ya. Ini PR buat Ibu Bapak kerjakan di rumah. Karena report ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Pertama, kuncinya jika kita mengetahui. Kalau kita tidak mengetahui gaya belajarnya naonnya, tidak akan ada manfaatnya, Bu. Jelas nggak, Bu? Tapi kalau kita tahunya gaya komunikasinya visual, belajarnya harus begini, umpamanya, Ibu akan lebih bermanfaat. Setelah mengetahui, Ibu pahami apa sih visual, apa sih kecerdasan ini, dan lain sebagainya. Setelah dipahami, Ibu aplikasikan kepada anaknya. Jadikan Ibu ini adalah peta sukses anak kita. Jadikan mindset doa kita kepada anak-anak kita, ya Bu ya. Karena doa yang paling diijabah itu salah satunya doa orang tua kepada anaknya. Jelas sampai di sini, Ibu Bapak? Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Enggak? Cekap? Insya Allah ya. Kalau cukup, PR-nya dikerjakan, dihafalkan, dan diaplikasikan ya Ibu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan anak-anak kita, anak saya, anak-anak Ibu semuanya dijadikan anak yang soleh dan soleha, dijadikan anak yang sukses di kemudian hari. Dan kita, saya, Ibu Bapak semuanya selaku orang tuanya diberikan kemudahan, kelancaran dalam rezeki ya Bu ya, keberkahan dalam segala sesuatunya. Ala hazihi niyah sholihah kulluha bibarakatil umil Quran. Al-Fatihah. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.